Baru-baru ini ada berita yang cukup hangat tentang Carrie Prejean Bowler yang dipecat oleh Donald Trump dari Komisi Kebebasan Beragama Gedung Putih gara-gara ucapannya yang menolak Zionisme dengan alasan Zionisme bertentangan dengan ajaran iman Katolik. Selanjutnya, Carrie Prejean Bowler melakukan safari playing victim di berbagai media. Channel-channel Katolik konservatif dan tradisional ramai-ramai segera memberikan dukungan dan simpati, mulai dari Michael J. Matt, John Henry Weston, dan lain-lain. Mereka membahas bagaimana Carrie Prejean Bowler dipersekusi oleh golongan kanan pendukung Donald Trump sambil membangun opini seolah-olah ajaran iman Katolik bertentangan dengan Zionisme. Biasanya mereka mengambil rujukan dari percakapan antara Paus Santo Pius X dengan Theodor Herzl, yang intinya Paus Santo Pius X menolak untuk mendukung gerakan Zionisme. Dari situ kemudian diambil kesimpulan bahwa Gereja Katolik menentang Zionisme. Benarkah demikian? Ternyata salah besar. Catat ini baik-baik. Tak ada satupun ajaran Gereja Katolik yang menentang Zionisme. Silahkan cek sendiri. Dalam percakapannya dengan Theodor Herzl pada tahun 1904, Paus Santo Pius X memang menolak untuk mendukung gerakan Zionisme, tapi dia juga tidak menghalanginya. Dengan kata lain, Paus Santo Pius X mengambil sikap netral. Bahkan di bagian akhir percakapannya, Paus Santo Pius X mengatakan jika orang-orang Yahudi telah menetap di Palestina, Gereja Katolik memiliki imam-imam yang siap membaptis mereka. Secara implisit, hal itu menunjukkan Paus Santo Pius X berharap Zionisme berhasil dan Gereja Katolik akan mempertobatkan orang-orang Yahudi di Tanah Suci, di tempat di mana mereka telah menolak Kristus. Bahkan Monsignor Eugenio Pacelli, yang kemudian menjadi Paus Pius XII pada tahun 1926 sebagai nuncio apostolik, ia mendorong umat Katolik di Jerman untuk mendukung pemukiman orang-orang Yahudi di wilayah Palestina. Singkatnya, sekalipun secara formal Gereja Katolik tidak mendukung Zionisme, namun secara informal punya kecenderungan untuk mendukungnya. Sekarang, mari kita lihat masalah ini berdasarkan latar belakang sejarah dan geopolitik. Islam menginvasi dan menjajah Tanah Suci Yerusalem serta seluruh wilayah Palestina pada abad 7 sebagai bagian dari kampanye jihad mereka. Apa yang terjadi setelah Islam berkuasa di Yerusalem? Mereka membangun Masjid Al-Aqsa di atas reruntuhan Bait Suci milik bangsa Yahudi di Yerusalem. Klaim bahwa Masjid Al-Aqsa sudah ada sejak zaman Muhammad adalah omong kosong yang tidak memiliki bukti historis apapun. Masjid itu benar-benar baru dibangun setelah penaklukan Yerusalem oleh Muslim. Muslim sebenarnya tidak berhak menyebut Yerusalem sebagai tanah suci mereka. Selanjutnya, ziarah orang-orang Kristen ke Tanah Suci Yerusalem juga dipersulit di masa kekuasaan Islam. Kondisi ini kemudian memunculkan Perang Salib yang berhasil membebaskan Yerusalem pada tahun 1099. Pasukan Salib berhasil menguasai wilayah Palestina sampai tahun 1187 sebelum akhirnya jatuh kembali ke tangan Islam. Penguasa Islam terakhir yang menjajah Yerusalem dan seluruh wilayah Palestina adalah Kekhalifahan Islam Ottoman Turki. Pada Perang Dunia Pertama, Kekhalifahan Ottoman Turki mengalami kekalahan dan Yerusalem dikuasai oleh Inggris pada tahun 1917. Selanjutnya, Liga Bangsa-Bangsa menetapkan Inggris sebagai pemegang mandat tanah Palestina antara tahun 1920 hingga 1948. Bagi dunia Muslim, jatuhnya Yerusalem adalah kekalahan yang wajib dibalas agar Islam kembali dapat menguasai Yerusalem. Tak peduli berapa abad mereka berhasil menguasai dan menjajah tanah Palestina, faktanya hari ini mereka dalam kondisi kalah. Itu keadaan yang sangat menyakitkan bagi banyak Muslim. Sekarang kita bayangkan apa yang terjadi jika tidak ada gerakan Zionisme. Inggris sebagai pemegang mandat tanah Palestina pasti akan menyerahkan kembali wilayah tersebut kepada bangsa Arab setelah mandatnya berakhir.
Akibatnya, seluruh tanah suci dan wilayah Palestina hari ini pasti ada dalam kekuasaan Muslim. Beruntunglah Theodor Herzl mencanangkan gerakan Zionisme di akhir abad 19, sehingga skenario buruk itu tidak terjadi. Berkat adanya gerakan Zionisme, maka setelah penaklukan Inggris atas Yerusalem, Deklarasi Balfour 1917 menetapkan wilayah Palestina sebagai rumah bagi bangsa Yahudi. Zionisme yang menghadirkan Israel sebagai satu-satunya negara Yahudi di dunia membuat tanah suci terbebas dari penguasaan Muslim. Ini keadaan yang jauh lebih baik bagi orang-orang Kristen yang masih perlu berziarah ke sana. Dengan alasan itu, Zionisme sebenarnya layak untuk kita dukung secara prinsip, tanpa membenarkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Bagaimanapun, berdasarkan fakta sejarah, orang Yahudi adalah pemilik asli dari wilayah Palestina yang dulunya bernama Tanah Yudea sebelum namanya diganti oleh Kekaisaran Romawi di abad kedua. Jadi orang-orang Yahudi secara historis memang pernah tinggal di sana, bahkan selalu ada komunitas orang-orang Yahudi yang tinggal di wilayah itu. Oleh karenanya mereka punya hak untuk kembali menetap di sana dan mendirikan negara mereka sendiri. Sebaliknya, menentang Zionisme, seperti yang dinyatakan oleh Carey Prejean Boller dan para pendukungnya, sama artinya dengan mendukung kolonisasi Muslim atas tanah suci Yahudi dan Kristen. Bayangkan apa yang terjadi jika Hamas menjadi penguasa di tanah suci Yerusalem. Inikah yang mereka inginkan? Lihatlah apa yang sudah terjadi di London, New York, dan berbagai kota di Amerika dan juga Eropa di mana imigran Muslim berkembang pesat. Keadaannya sama sekali tidak baik. Kalau kita memahami ini, maka semua orang Kristen termasuk Katolik seharusnya berterima kasih pada Israel dan ikut mendukung Zionisme. Faktanya, Zionisme telah menyelamatkan tanah suci Yerusalem dari proses Islamisasi. Menentang Zionisme hanya membuat Anda secara tidak langsung telah berpihak pada narasi Muslim yang ingin menguasai kembali Yerusalem serta seluruh tanah Yudea demi ambisi jihad mereka. Dengan alasan ini, menentang Zionisme adalah tindakan bodoh yang tidak pernah didukung ajaran gereja. Sayang sekali banyak orang Katolik yang berpikir sempit dengan memilih untuk menentang Zionisme dan mendukung Palestina. Mereka adalah kaum useful idiots, yaitu orang-orang yang dengan sukarela membeli tali yang kelak akan digunakan untuk menggantung leher mereka sendiri. Terima kasih atas perhatian Anda. Viva Cristo Rey.